Oke, kita akan reportase ya, review kegiatan Kepala Cabang Dinas Bina Catur di SMA Negeri Ambulu ya, wilayah Jember ya. Ini acaranya pembinaan sekaligus pengukuhan ya, pengukuhan kepala SMA Negeri Ambulu. Selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mister Buang Susanto. Siap. Channel Family. Oke, terima tamu Pak Tawari. Halo? Loh ini? Nah ini, semua kena. Mantap. Oke. Ya, biasa. Terus ada PR saya satu yang kemarin belum tersampaikan. Yang pertama tersampaikan mengenai IHT, kegiatan kurikulum merdeka. Kemarin Bu Kasubag kami berkolaborasi dengan Baluk Ambulu Jigawa. Tempatnya di sini ada kegiatan IHT tentang kurikulum merdeka. Kemarin saya kalau besok nanti kolaborasi lagi antara kegiatan jurnalistik antara Ambulu Baluk Jigawa. Belum mumpung ada kepala sekolahnya jurnalistik di mana ada pelatihan jurnalistik di sekolah masing-masing. Monggo nanti kami siap menjadi tuan rumah. Saya sudah komunikasi dengan pihak PLI. Insya Allah nanti ada kegiatan pelatihan anak-anak jurnalis di sekolah masing-masing. Kebetulan pembina kami di Ambulu, kemudian di Baluk, di Jigawa, kalau memang itu dihadir, silakan kami siap menjadi tuan rumah. Kemudian kegiatan-kegiatan yang lain. Terima kasih Bapak Ibu atas kerawan pendidikan dari SMA Negeri Ambulu. Mohon maaf sekali lagi jika penerimaan kami kurang berkenan di hati Bapak Ibu, termasuk tambahan materi Bapak Ibu SMA Baluk, kemudian kepala sekolah. Harapan Putri Senin kemarin saya yang meminta nanti kepala sekolah biar bisa menggedok tularkan ke gurunya masing-masing. Ada informasi tentang kenaikan pangkat dan seterusnya. Ini dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Jember yang akan diwakili oleh Kasubag TU Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Jember. Kepada Ibu Trisni Wijiastuti kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rasa syukur yang luar biasa yang kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin pada hari ini yang seharusnya dihadiri oleh Bapak Kacak itu tidak bisa, tetapi dengan semua dalam keadaan sehat walafiat. Ini semua adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri, mudah-mudahan nanti bermanfaat. Puji syukur selalu kita sampaikan, puji syukur tadi pada Allah Subhanahu wa taala yang selalu kita ucapkan. Mudah-mudahan nantinya kita ini yang akan kita sampaikan bermanfaat ke depannya, terutama tentang pendidikan. Bapak Ibu
yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, kemudian Bapak Pengawas, kemudian Bapak Komite, Bapak Ibu guru yang kami banggakan, dan staf kami. Seharusnya hari ini adalah Bapak Kacak ini yang rawuh, dikarenakan Bapak Kacak ada rapat sehingga diwakilkan kepada kami. Kemudian memang kami kemarin dengan kepala sekolah Pak Sugeng, kalau kita hanya ke sana tetapi tidak ada kok sulitan seperti itu, sehingga kita akan memberikan materi sedikit aja, terutama nanti tentang AGTK. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya pada Bapak Ibu Kepala Sekolah terutama, yang mana kemarin kami meminta data kepada panjenengan semua untuk kita petakan, tetapi di AGTK-nya itu banyak yang salah, sehingga kami pada waktu wasit di SMK 5 mengundang kurikulum dan operator, mengundang kurikulum dan operator, dan sudah kami jelaskan di sana bahwasanya AGTK itu tidak sama dengan Dapodik. Itu sudah kami jelaskan. Karena selama ini, sementara ini, kenapa pemetaan itu tidak kita laksanakan? Dikarenakan kalau kita paksa kita laksanakan, tetap terjadi penggelembungan bumi. Seperti itu. Yang seharusnya AGTK dan Dapodik itu tidak sama ini Bapak Ibu. Kalau AGTK itu adalah menganalisa kebutuhan guru, Jadi di situ kelebihan dan kekurangan akan terlihat. Kalau kekurangan itu adalah tanggung jawab provinsi. Tetapi di sini disamakan dengan Dapodik. Sehingga saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang mau kita petakan itu tidak bisa. Kenapa? Karena di situ sudah terisi. Jadi di AGTK-nya itu sudah terisi. Suatu contoh, mohon maaf, misalnya SMA 2 Tanggul ini, Bapak, itu adalah kelebihan bahasa Indonesia ini, Bapak ini. Tetapi di situ mungkin guru bahasa Indonesia diberi tugas tambahan ke bahasa daerah, misalnya Bapak ini. Maka di situ tidak akan kelihatan kelebihan Bapak. Dan Bapak tidak akan mendapatkan guru bahasa daerah. Kenapa? Karena terkunci, Bapak. Seperti itu. Jadi nanti pada waktu update, karena AGTK itu update-nya setiap 6 bulan sekali, insya Allah Februari ini akan ada pemetaan. Jadi pemetaan kita ulang yaitu nanti bulan Februari setelah update AGTK. Biasanya kan update AGTK itu dibatasi tanggal sekian sampai tanggal sekian, ada 10 hari. 2 hari sebelum penutupan, maka operator dan kurikulum itu kita rapatkan, kita pandu, kita lihat seperti itu, supaya nantinya itu adalah benar, tidak seperti sekarang ini. Kalau sekarang kan sama, antara AGTK dan Dapodik. Yang banyak benar hanya di guru BK saja, Bapak. Suatu contoh lagi adalah Rambi Puji. SMA Rambi Puji sudah jelas-jelas tidak punya guru geografi. Tetapi di situ muncul kelebihan.
Setelah kita lihat, ternyata di situ adalah guru sejarah dimasukkan di geografi. Apa nanti yang terjadi? Tidak akan mendapatkan guru geografi karena rumah yang kita buat itu sudah ditempati seperti itu. Nah, kemarin setelah kita analisa, kemudian kami juga dengan Bapak Kacak itu ke AGTK, maka dari 57 yang akan kita petakan, kita pending dulu, yaitu kita petakan bulan Februari sekalian menunggu P3K tahap 4. Yang mana P3K tahap 4 itu belum dapat tempat. Apa yang sebagai dasarnya nantinya tempatnya adalah AGTK. Sedangkan AGTK kita banyak yang salah. Jadi AGTK kita banyak yang salah. Yang kita takutkan itu adalah dengan AGTK kita banyak yang salah, apakah kira-kira kita mendapatkan tambahan guru seperti itu? Karena itu sudah terkunci dan baru dibuka Februari seperti itu. Insya Allah kami dengan Bapak Kacak nanti akan ke BKD akan menceritakan bahwasannya untuk AGTK cabang dinas wilayah Jember itu memang banyak yang salah, sehingga rumah-rumah yang kita buat pada tahun 2022 itu adalah percuma. Karena lubang-lubang atau rumah-rumah untuk pelajaran yang belum ada gurunya itu terisi oleh bidang studi yang tidak sesuai. Ada juga suatu kisah begini untuk olahraga, misalnya guru olahraga 3, jumlah jamnya adalah 72. Kemudian dari 3 guru cukup, betul, karena minimal adalah 24, cukup. Tetapi karena lembaga tidak diperbolehkan mengambil DPT sehingga dimaksimalkan mengajarnya. Dimaksimalkan mengajarnya yaitu sampai ke 32 atau 36, dari 24 ke 36. Nah, itu sisanya yang 24 adalah olahraga, sisanya misalnya PKWU. Tiga-tiganya guru tersebut taruh di PKWU. Maka di situ PKWU terkunci, tidak bisa seperti itu. Dan jumlah gurunya tidak sesuai, karena guru olahraga tersebut yang hanya 3 juga masuk di PKWU. Jadi PKWU akan muncul kelebihan. Itu yang kita kemarin dengan Bapak Kacak yang agak kebingungan seperti itu. Ini mudah-mudahan nanti Februari selain ada guru-guru dari P3K tahap 4 akan kita tata. Karena apa? Dengan seperti ini kerugiannya sangat besar sekali. Kasihan saudara-saudara kita yang juga mau mutasi misalnya. Itu juga kesulitan kalau itu sudah terkunci. Jadi kalau itu tadi sudah terkunci seperti itu. Itu untuk AGTK. Jadi nanti antara AGTK dengan Dapodik tidak sama. Kalau Dapodik misalnya, menikah apa namanya sejarah hanya 12 jam, yang 12 jam adalah wangka cair sertifikasi. Itu adalah Dapodik, tapi tidak berlaku di AGTK. Jadi tidak berlaku di AGTK. Beda.
kalau misalnya begini, Ibu ada di sekolah lain tanya kemarin, ini guru ini memang semi hanya dapat 12 jam. Kemudian karena kita maksimalkan dan tidak boleh ngambil DPT, sehingga suruh ngajar misalnya PKWU, kemudian pelajaran yang lain tidak apa-apa. Kalau dia mampu suruh ngajar 5 pelajaran, monggo. Tetapi SK-nya adalah SK in sekolah. Ini seperti itu. Jadi SK-nya adalah SK in. Di semester ini memang tidak ada pemetaan Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu Kepala Sekolah. Kami mohon maaf atas nama cabang dinas dikarenakan tadi. Jadi untuk yang semester ini tidak ada pemetaan. Ada beberapa yang hanya bermasalah. Mohon maaf kalau bermasalah Bapak Ibu guru ini, itu kita tidak perlu tanya ke kepala sekolahnya ataupun ke gurunya, nggak usah kita tanya. Jadi langsung kita laporkan ke AGTK dan AGTK yang akan menentukan, tinggal nunggu SK. Itu kalau bermasalah seperti itu. Tapi kalau tidak bermasalah, kami telepon satu persatu Bapak Ibu Kepala Sekolah. Apa diperbolehkan guru A kami petakan dikarenakan dia adalah serdik misalnya, seperti itu. Jadi kami tidak serta-merta langsung tidak. Kami tetap konsultasi dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, suatu misal P3K tersebut adalah tidak sesuai antara serdik dan SK-nya, harus mengikuti serdiknya. Mohon nanti supaya diberitahu kepada wakil kurikulumnya Bapak Ibu Kepala Sekolah. Jadi kalau misalnya P3K tersebut serdiknya sejarah, SK-nya geografi, maka dia harus mengajar sejarah supaya serdiknya keluar, supaya sertifikasinya keluar. Kemudian nanti pada waktu perpanjangan itu nanti 2 bulan sebelumnya biasanya dari staf kami diberi baik itu yang tidak sesuai dengan SK penempatannya, yang menggunakan SPT. Karena Bapak Ibu P3K yang ASN sebenarnya ya sama saja, cuma nggak tahu ini SK-nya kan setiap tahun itu diperpanjang, nah itu bisa berubah. Kalau yang serdiknya tadi sejarah, maka nanti SK-nya akan mengikuti serdiknya pada waktu perpanjangan, seperti itu. Terus bagaimana dengan yang tidak serdik atau yang belum serdik? Yang belum serdik ya nggak apa-apa. SK-nya misalnya di situ adalah geografi, monggo. Kalau itu belum serdik, seperti itu. Itu untuk AGTK dan Dapodik. Mohon Bapak Ibu Kepala Sekolah nantinya disampaikan sehingga nanti pada waktu update AGTK, kita tidak terlalu sudah banyak update-nya seperti itu. Jadi untuk pemetaan, mohon maaf, pemetaan itu tidak ada syarat apapun. Untuk pemetaan, karena pemetaan itu satu wilayah cabang dinas. Kalau di cabang dinas wilayah Jember itu adalah wilayahnya Kabupaten Jember dan Lumajang. Sehingga panggilan dari Lumajang ke Jember dari sekolah ini tanpa syarat apa.
apapun kalau itu pemetaan, beda dengan mutasi. Itu yang perlu ketahui. Kemudian yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya, karena kami sendiri itu pada waktu verifikasi BKD datang ke cabang dinas itu banyak teguran di e-masternya, terutama P3K tentang yaitu foto yang ada di e-master. Kalau panjenengan yang PNS yang fungsional, PNS ini sebetulnya P3K juga fungsional, tapi nggak tahu ini aturannya kok berbeda. Itu edikatnya backgroundnya adalah abu-abu, tetapi masih banyak yang backgroundnya adalah merah. Merah itu adalah eselon 2 atau kepala dinas, belum waktunya, seperti itu. Sehingga kami banyak teguran. Jadi untuk bapak kepala sekolah, ibu kepala sekolah dan dewan guru yang PNS, backgroundnya adalah abu-abu. Backgroundnya adalah abu-abu. Untuk P3K itu adalah kuning. Monggo segera diubah supaya cabang dinas tidak mendapat teguran. Ini seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah seragam. Untuk seragam tetap pada waktu kita rapat di Bengkali itu banyak sekali Kasubag yang sudah mengajukan, yaitu tentang seragam. Kenapa kok dibedakan antara P3K dengan PNS? Sama-sama pegawai negeri. Itu dari Biro Organisasi. Sampai sekarang belum dijawab, masih ada Biro Organisasi seperti itu. Bahkan banyak yang tanya kemarin, P3K sebaiknya perpanjangan jangan 1 tahun sekali, mintanya 5 tahun sekali seperti daerah. Seperti itu ya, seperti daerah, tapi belum disetujui karena kalau 1 tahun sekali disekolahkan SK-nya biar pinter, itu kebanyakan tidak mau. Tapi sekarang sudah mau seperti sesuai dengan slogannya Bang Jatim, buat ya seperti itu. Tapi mudah-mudahan aja tidak sekolah dulu seperti itu. Sementara yang bisa kami sampaikan nanti tentang kenaikan pangkat, yang mana kenaikan pangkat untuk tahun ini itu tidak ada. Untuk tahun ini tidak ada, untuk tahun depan itu ada 6 kali kenaikan pangkat. Dan utamakan di SKP nya itu akan dijelaskan oleh Smart seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan dibuka nanti pada waktu yaitu staf kami yang memberikan arahan-arahan untuk P3K. Mohon maaf, kami juga sudah pernah juga tanya ke BKD ini ke kabinnya, kenapa P3K kok tidak diberi kesempatan naik pangkat seperti itu. Tetapi masih tetap dengan setiap 2 tahun sekali adalah berkala seperti itu. Tapi kesempatannya panjenengan semua itu sama, bisa menjadi kepala sekolah ini karena P3K golongannya adalah golongan 9, jadi besar. Insya Allah bisa, asalkan tadi ikuti aturan-aturan yang ada yang mengikat panjenengan semua. Ini untuk Bapak Ibu kepala sekolah, maaf, untuk PP 40 2000 Permen 40 2012
3 itu tentang tugas tambahan kepala sekolah, termasuk juga menjadi kepala sekolah dan lain sebagainya, bisa pandu dengan membaca. Itu adalah tugas kepala sekolah, tugas tambahan kepala sekolah minimal 2 tahun, sehingga banyak sekolah besar-besar yang ditempati oleh CKS, berarti rezekinya CKS gitu. Ditempati kita nggak enak juga karena yang senior dibimbing semua, tetapi ini adalah aturan. Jadi aturannya memang 2 tahun, sedangkan Pak Sugeng September itu baru 2 tahun. Kemarin diusulkan tidak bisa karena belum 2 tahun. Alhamdulillah Oktober baru pelantikan, sehingga masuk 2 tahun, termasuk 2 kepala sekolah yang ada di Lumajang. Kalau untuk Ajasa dan SMA 2 tahun tidak bisa Bapak, karena adalah sekolah bukan masih tahun izin seperti itu. Kemudian sesuai dengan aturan juga itu adalah yang Permen 40, yaitu tentang kepala sekolah tadi, bahwa batas minimal yang dari luar, mohon maaf, yang dari luar cabang dinas wilayah Jember tidak usah terburu-buru pindah, termasuk kalau di Lumajang yang di Tempur Sari dan Pronojiwo harus dan wajib pasang. Kalau tidak, kepala sekolah baru kalau tidak di dalam 2 tahun tersebut mundur, ya mundur awal-awal kembali jadi guru. Seperti itu. Memang itu adalah sebuah seperti itu ya. Kemudian batas maksimalnya Permen 40 tadi adalah 4 periode. Jadi yang masih muda-muda kalian tahun 81, kalau sekolah banyak ya ada yang 85 ini, itu bisa maksimal. Setelah itu kembali menjadi guru dengan syarat 2 periode, berarti 8 tahun ada uji kompetensi menuju ketiga. Kemudian mau menuju ke 4 ada lagi, yaitu uji kompetensi. Jadi 16 tahun, dan ini diperlakukan PP ini pada 2021 baru diperlakukan di Jawa Timur, yaitu tahun 2023, sehingga kepala sekolah yang menjabat menjadi kepala sekolah tadi lebih dari 16 tahun harus menjadi guru, terkecuali pensiun di tahun ini. Seperti itu. Ini itu adalah memang sudah aturan. Kalau suatu misal kemarin itu dari daerah, banyak sekali pertanyaan termasuk wartawan ini. Kalau suatu misal dari daerah kemarin itu sudah menjadi guru, maka ada menjadi guru itu 2 bulan misalnya. Kemudian kita kembali ke provinsi, kemudian diangkat lagi menjadi kepala sekolah. Maka yang terhitung adalah yang di provinsi. Tapi kalau terus menerus tanpa jeda, maka dihitung awal. Seperti itu. Jadi itu adalah aturan dan adil seadil-adilnya. Seperti itu. Bapak Ibu guru terutama monggo kalau ada waktu dibaca, yaitu PP 94 2021 hak kewajiban panjenengan, ini termasuk sanksi-sanksi yang ada. Seperti itu. Insya Allah kalau panjenengan semua memahami
regulasi, memahami etika, regulasi dan etika dari permen maupun PP tadi, rasa disiplin kita akan muncul dan kita menjadi amanah. Insya Allah seperti itu. Monggo dibaca, bukan hanya dibaca, tapi kita pahami, kita praktekkan. Setelah itu, insya Allah akan muncul rasa disiplin dan kita akan aman. Seperti itu. Mungkin dari saya ini dulu karena kepala sekolah Pak Sugeng itu sudah lihat jam terus. Jadi mohon maaf tadi memang ibu kurang sehat, terus terang kurang sehat karena memang 2 minggu ini kita itu seperti menjadi lagi malam Lumajang, Jember, mengangkut masuk, kemudian pisah sambut, akhirnya kondisinya agak drop seperti itu. Untuk sini tidak ada pisah sambut memang Bapak yang definitif PRT langsung definitif di tempat yang sama, tidak ada waslet, tidak ada pisah sambut siapa yang dipisahi dan siapa yang disambut. Dan ini aturan ini sudah Bapak Kacap sudah diikut Bapak kepegawaian tentang balur, tentang SMA Ambulu dan SMK 5 Jawa Barat dan provinsi memang tidak ada pengumuman, yang ada adalah pasal terima kasih karena Bapak Sugeng sudah menjalani pelantikan dan sudah serah terima jabatan seperti itu, kecuali yang pisah sambut itu memang dilakukan di lembaga masing-masing karena memang orang baru seperti itu, jadi komite dan sebagainya. Mohon maaf kurang lebihnya, mohon maaf Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk menyegarkan suasana di siang hari ini, mari sejenak kita menyaksikan persembahan tari dari Ekskul Puspa Gayatri SMA Negeri Ambulu. Inilah tari untuk kemudian perbedaan karakter menjadikan dan memahami perbedaan dan harapan untuk hidup rukun berdampingan karena justru menjadi hukuman kita. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, beri tepuk tangan yang meriah untuk Ekskul Puspa Gayatri. Selamat menyaksikan. Ditutup acara ini ada pantun dari saya, nanti jawabnya cakep mungkin Bapak Ibu. Cini kegoda dia, Cikampek Tasikmalaya. Cukup sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa. Bapak Ibu, saya mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Saya juga mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu sekalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dipersilakan untuk menikmati hidangan yang berada di belakang Bapak Ibu. Selamat menikmati hidangan yang sudah disediakan oleh panitia SMA Negeri Ambulu. Ya, ini Kami merupakan ucapkan tasakuran terima dari kasih dan sampai jumpa. penempatan